Saya masih ingat betul pagi hari 8 November 2016. Ketika itu saya masih kuliah S2 di Durham University, Inggris. Itu adalah pertama kalinya saya melihat salju turun di Inggris. Dan yang membuat saya tidak bisa lupa dengan pagi hari itu adalah gemparnya dunia karena Trump terpilih menjadi Presiden Amerika ke-45. Tak ada yang menduga. Saya masih ingat betul malam harinya 7 November 2016, banyak mahasiswa yang membuat mockery, celaan tentang Trump dengan menggunakan topeng Trump sebagai simbolnya di pub, di jalan-jalan, di student center, dan di tempat-tempat lainnya. Malam itu rasanya seperti pesta menyambut kemenangan Hillary Clinton. Tapi garis takdir berkata lain. Semua terkejut dan mendadak cemas. Akankah dunia tetap aman dengan Trump yang mempunyai akses kepada hulu ledak nuklir terbesar di dunia? Sektor finansial dan aktivis lingkungan juga ikut cemas dengan aneka kebijakan yang mungkin muncul. Terpilihnya Trump ini merupakan suatu contoh dari apa yang akan kita bahas hari ini, yaitu groupthink. Groupthink adalah fenomena psikologis yang terjadi kepada sebuah tim atau kelompok tertentu di mana terdapat keinginan untuk mencapai konsensus dan situasi yang harmonis yang menjadi begitu kuat sehingga mengesampingkan pemikiran kritis dan perbedaan pendapat individu. Hal ini mendorong anggota kelompok untuk takut akan konflik atau memiliki keyakinan yang kuat pada superioritas kelompoknya. Mereka mungkin menekan atau bahkan mengabaikan perbedaan pendapat yang mengarah pada akhirnya yaitu pengambilan keputusan yang salah. Contoh sederhananya adalah situasi di mana mungkin kita pernah merasakan berada dalam suatu rapat di mana anggota rapatnya cenderung selalu setuju dengan pimpinan rapat. Ciri-ciri kata-katanya yang muncul adalah, "Setuju Pak, saya ikut arahan Bapak. Alternatif ini adalah yang paling baik Pak," dan seterusnya. Padahal dalam hati mereka mungkin ragu, tetapi enggan untuk menyampaikan keraguan tersebut. Mereka yang berbeda pendapat juga jadinya enggan untuk bicara karena yang lain sudah pada setuju semuanya. Jadilah keputusan yang diambil dalam rapat itu diambil tanpa pengambilan keputusan yang cukup matang dan pertimbangan yang cukup panjang. Kapan dan dalam kondisi apa groupthink ini biasanya terjadi? Setidaknya ada dua kondisi umum. Yang pertama adalah tim yang baru terbentuk di mana anggotanya saling memperebutkan kekuasaan atau posisi. Dan yang kedua adalah justru pada tim yang sudah berpengalaman yang terbiasa untuk menekan ketidaksepakatan, untuk mempertahankan keharmonisan dan menghindari konflik. Lalu apa saja sih ciri-ciri dari fenomena groupthink ini? Yang pertama adalah yang disebut dengan illusion of invulnerability atau ilusi keperkasaan. Hal ini ditandai dengan anggota kelompok yang terlalu mengembangkan optimisme dan kepercayaan yang berlebihan pada kemampuan kelompok, yang mengarah kepada rasa tak akan terkalahkan dan mengabaikan potensi-potensi risiko yang mungkin muncul. Yang kedua adalah collective rationalization, yaitu anggota kelompok yang menolak atau meremehkan informasi atau peringatan yang bertentangan dengan keputusan atau tindakan yang dipilih oleh kelompok. Yang ketiga adalah stereotyping and demonizing of outgroups. Situasi ini terjadi ketika kelompok mungkin mengembangkan stereotip negatif terhadap orang-orang di luar kelompok. Mereka menolak pendapat orang-orang yang berada di luar kelompok ini dan menggambarkan mereka sebagai musuh. Nah, ini biasa terjadi di kantor misalkan antara satu divisi dengan divisi yang lain, satu business unit dengan business unit yang lain. Yang keempat adalah self-censorship. Di sini terjadi anggota kelompok yang menahan perbedaan pendapat atau keraguan mereka karena takut ditolak atau dikucilkan dari kelompok tersebut. Nah, dalam fenomena terpilihnya Trump pada tahun 2016 yang lalu, setidaknya ada beberapa fenomena groupthink yang terjadi. Yang pertama adalah terjadi di Partai Demokrat itu sendiri, pendukung Hillary Clinton. Banyak pendukung dan pejabat Partai Demokrat meyakini bahwa Hillary Clinton akan memenangkan pemilu tersebut dengan mudah. Hal ini menimbulkan rasa terlalu percaya diri dan meremehkan potensi tantangan yang ditimbulkan oleh Donald Trump sebagai kandidat lawannya. Pemikiran kelompok ini mungkin telah mempengaruhi strategi kampanye, pengiriman pesan politik kepada masyarakat, dan pemahaman keseluruhan tentang iklim politik kontemporer yang terjadi di Amerika sehingga akhirnya menyebabkan kekalahan Hillary Clinton. Groupthink yang kedua juga dapat diamati dari organisasi media dan media sosial. Pada tahun 2016, beberapa media dan komunitas online cenderung memperkuat keyakinan dan narasi yang sudah ada sebelumnya, yaitu kemenangan Hillary Clinton, tanpa memeriksa secara kritis sudut pandang yang berlawanan. Misalnya pada 7 November, sehari sebelum pemilihan umum tersebut, The New York Times berpendapat bahwa Clinton kemungkinan akan unggul secara konsisten dan akan mendapatkan setidaknya 270 electoral vote. The Times juga memperkirakan kemenangan Clinton sebesar 84%. Pada tanggal yang sama, 7 November, Reuters memperkirakan kemungkinan Clinton akan mengalahkan Donald Trump dalam pemilihan tersebut sebesar 90%. Tidak ketinggalan, The Huffington Post menempatkan peluang kemenangan Clinton sebesar 98,2% dari
9,8 juta simulasi yang mereka lakukan. Nah, ini menciptakan lingkungan di mana perbedaan pendapat jadi diabaikan atau ditekan sehingga membatasi keragaman perspektif yang berujung pada pengambilan keputusan yang suboptimal. Grup think yang ketiga juga bisa kita cermati dari beberapa lembaga polling atau lembaga survei serta analis yang menunjukkan tingkat kebergantungan pada metodologi dan asumsi tertentu. Hal ini menyebabkan konsensus umum di antara banyak lembaga polling tersebut yang memperkirakan kemungkinan besar Hillary Clinton memenangkan pemilihan. Kegagalan untuk mempertimbangkan skenario alternatif atau memperhitungkan secara memadai faktor-faktor seperti partisipasi pemilih dan perbedaan regional berkontribusi pada prediksi yang tidak akurat. Belakangan diketahui bahwa kemungkinan pendukung Trump mungkin kurang dijadikan sampel dalam riset tersebut atau dikenal sebagai undersample. Atau mungkin juga pendukung Trump ini telah berbohong atau menyesatkan lembaga-lembaga survei karena takut dikucilkan secara sosial. Selain peristiwa terpilihnya Trump, sebenarnya ada beberapa contoh lain dari fenomena group think ini. Seperti meledaknya pesawat Challenger, pesawat ulang-alik milik NASA, yang meledak karena ditekannya informasi atau disembunyikannya informasi atas kerentanan komponen O-rings yang bertanggung jawab untuk menutup sambungan pada solid rocket booster pesawat Challenger ini. Contoh lainnya adalah serangan di Pearl Harbor pada tahun 1945. Tentara Amerika Serikat melakukan berbagai rasionalisasi yang membenarkan seolah-olah Pearl Harbor ini pasti aman dan tidak mungkin tentara Jepang akan menyerang di lokasi ini. Hal inilah yang membuat mereka menjadi lengah dan sisanya adalah sejarah. Lalu bagaimana sih Islam memandang fenomena group think itu sendiri? Berikut ini adalah kisah bagaimana Rasulullah dan para sahabat sudah terbiasa berbeda pendapat dalam situasi genting sekalipun seperti peperangan, sehingga mereka terhindar dari fenomena group think. Sebagai contoh, saat terjadi perang Badar, pasukan muslimin berhenti di sebuah sumur yang bernama Badar, dan Rasulullah memerintahkan untuk menguasai sumber air tersebut sebelum dikuasai musuh. Salah seorang sahabat yang pandai strategi perang, Khabbab ibnu Mundzir radhiyallahu an, berdiri menghampiri Rasulullah SAW dan bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah penentuan posisi ini adalah wahyu dari Allah atau hanya strategi perang engkau saja ya Rasul?" Rasulullah SAW menjawab, "Tempat ini kupilih berdasarkan pendapat dan strategi perangku." Kemudian Khabbab menjelaskan, "Wahai Rasulullah, jika demikian tempat ini tidak strategis. Lebih baik kita pindah ke tempat air yang terdekat dengan musuh. Kita membuat markas di sana dan menutup sumur-sumur yang ada di belakangnya. Kita buat lubang-lubang dekat perkemahan dan kita isi dengan air sampai penuh. Sehingga kita akan berperang dan mempunyai persediaan air yang cukup. Sedangkan musuh tidak mempunyai persediaan air minum," kata Khabbab. Nah, mendengar apa yang disampaikan Khabbab ini, Rasulullah sangat terbuka dan tidak marah sama sekali atas masukan yang disampaikan oleh Khabbab. Beliau menerima masukan tersebut sambil tersenyum dan menyampaikan, "Pendapatmu sungguh baik." Malam itu juga Rasulullah SAW dan para sahabat melaksanakan usulan dari Khabbab tersebut, di mana akhirnya kaum muslimin memenangkan peperangan tersebut dengan telak. Contoh lainnya mengenai terhindarnya kaum muslimin dari fenomena group think ini terjadi ketika wafatnya Rasulullah SAW. Umar bin Khattab mulanya tak bisa menerima kabar wafatnya Rasulullah SAW. "Engkau dusta," kata Umar kepada orang-orang yang menangis atas wafatnya Rasulullah. Bahkan dia nyaris mengacungkan pedang, mengancam akan membunuh siapapun yang menyebut Rasulullah SAW telah wafat. Umar berdiri di depan orang banyak sambil berkata, "Ada orang dari kaum munafik yang mengira bahwa Rasulullah SAW telah wafat, tetapi demi Allah, sebenarnya dia tidak meninggal, melainkan ia pergi kepada Tuhan seperti Musa bin Imran." Mendengar apa yang diucapkan Umar, ada sebagian kaum muslimin yang mulai percaya bahwa Rasulullah SAW sebenarnya belumlah meninggal. Hingga akhirnya Abu Bakar datang dan membacakan surat Al-Imran ayat 144. "Dan Muhammad hanyalah seorang Rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur." Seketika itu Umar terjatuh, tersungkur ke tanah. Kedua kakinya sudah tak dapat lagi menahan beban dirinya. Setelah ia yakin bahwa Rasulullah memang sudah wafat, seolah ia tak pernah mendengar ayat yang dibacakan oleh Abu Bakar tersebut. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar telah menghindarkan kaum muslimin dari grup think akibat ketidaksiapan Umar menerima wafatnya Rasulullah SAW. Sehingga kaum muslimin akhirnya terhindar dari pembuatan keputusan yang suboptimal. Dan setelah itu mereka kemudian menentukan khalifah pengganti Rasulullah SAW yang akan memimpin kekhalifahan umat Islam pada saat itu. Demikian episode kali ini, semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di episode mendatang.